Hai Gita, selamat datang di RSC Alumni Chat bersama saya Lia. Saya adalah CMO-nya dari Remote Skills Academy. Mungkin sebelum kita untuk memulai, mungkin kita bisa mulai dengan perkenalan dulu, Git. Mungkin kamu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uh, Halo, saya Gita. Saya mengikuti Super VA Bootcamp Batch 2. Uh, Senang uh, ikut bootcamp itu banyak ilmu yang tadinya saya nggak ngerti apa-apa, teknologi nggak ngerti, hanya guru Mandarin biasa. Tapi sekarang saya bisa pakai beberapa tools, walaupun belum semua tools yang dipelajari saya bisa kuasai. Cuman udah lumayan. Mungkin kita mundur dulu kali ya, Ya. dari sebelum menemukan RSC gitu. Mm-mm. Jadi Gita tuh dulu profesinya apa dan setelah itu sekarang profesinya apa? Mungkin bisa diceritain dulu, Wit. Saya dulu 7 tahun jadi guru Mandarin di preschool. Lalu setelah itu freelance jadi tutor Mandarin selama sekitar 5 tahun. Lalu menemukan RSE ini sebenarnya sebenarnya pas pandemi awal-awal, dan saya beli paketnya itu sudah PA yang pertama itu sudah dari pertama itu. Lalu tapi nggak pernah saya pelajari karena saya nggak paham teknologi gitu kan, kayak ini apa sih gitu kan, lihat. Terus saya anggurkan sampai akhirnya ikut yang batch 2 ini. Nah, jadi saya masih freelance sampai sekarang, masih freelance tutor Mandarin. Terus sekarang juga magang di Upgrading Women. Ya, sebagai apa nih di tempat? Sebagai ini kebanyakan lagi desain grafis, juga Hmm, ada LinkedIn engagement, tapi lebih banyak di desain grafisnya oke. gitu. Mungkin kamu Desain. bisa ceritain juga ke penonton semuanya ya, teman-teman Mm, yang pengen jadi VA gitu ya. mm, mm, Kenapa mm. sih dulu kamu pengen berubah haluan gitu ya kan jadi guru Mandarin, terus tiba-tiba kepikiran jadi VA itu seperti apa gitu? Kenapa? Awalnya sih karena memang waktu itu pandemi ya, pandemi saya kehilangan banyak murid. Itu pertamanya, kehilangan banyak murid, terus saya nggak tahu harus gimana. Memang setelah itu les-lesan bisa online, tapi kan banyak juga anak-anak yang nggak bisa online. Kebetulan murid saya lebih banyak yang bisanya offline daripada online, akhirnya banyak yang mundur. Nah, terus setelah itu kan saya mulai khawatir pemasukan nggak ada, berkurang banyak banget. Terus cari-cari di IG waktu itu, ketemu Remote Skills Academy, terus ya tetap nggak paham ini apa sih gitu kan, benar-benar baru. Jadi dengan pengetahuan yang seminim itu saya coba beli, tetap saja nggak nggak kebaca karena saya nggak paham. Terus ya pokoknya ini sesuai sama saya apa enggak, saya nggak 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 ngurus waktu itu rasanya. Udah pokoknya saya kerja, yang penting dapat uang kayak gitu. Oh, ini bisa online karena saya untuk kembali ke ngajar di sekolah saat ini nggak pengen gitu kan. Kecuali mungkin Kenapa nanti nggak kalau pengen? Kenapa nggak pengen? eh bangunnya pagi-pagi, berangkatnya pagi gitu. Terus terus salary-nya nggak oke. Sebenarnya Hmm, kalau guru Mandarin lumayan sih, cuman tetap bangunnya harus pagi-pagi. Pulang saya masih harus cari tambahan, misalnya ngelesin kan kalau dulu kayak gitu. Jadi karena sudah kebiasaan jadi tutor, eh, freelance gitu, jadi ya udah saya cari yang online. Karena waktu itu juga pandemi, mau kerja apa saya udah nggak ngerti, kecuali online ya, cuma terus ketemunya Remote Skills Academy ini gitu. hmm. Jadi di awal kan kamu membeli paket yang self-led ya, yang belajar sendiri. Ya, yang recording. Nah, Recording kan ya. Terus habis itu ya, kenapa sih kamu ngambil keputusan untuk kayak aku ikutan bootcamp aja deh? karena karena saya eh, tipenya itu agak susah untuk belajar sendiri. Jadi kalau bootcamp itu kan saya mikir, oh pasti ada mentornya, saya bisa banyak tanya, dan saya bisa lebih fokus. Karena sebenarnya saya tuh orang yang nggak bisa duduk lama, untuk suruh belajar sendiri itu agak susah. Saya kan kinestetik sebenarnya.
Terus akhirnya saya putusin ikut bootcamp. Ya lumayan, akhirnya malah lebih banyak masuk. Setelah saya ikut bootcamp, saya buka recording yang itu jauh lebih paham gitu. Ya, ya, ya. Seperti itu. Nah, ceritain dong soal bootcamp Super VA itu seperti apa dan menurut kamu, kamu tuh belajar hal baru apa aja sih selama bootcamp? Uh, Bootcamp VA menyenangkan. Saya paling seneng itu pelajaran waktu itu Upwork yang bawain Mbak Dian Ara. Itu orangnya kan emang semangat banget ya. Jadi kita juga ikut semangat. Terus saya belajar banyak tentang, kalau yang di Upwork itu saya belajar tentang kerja remote itu seperti apa. Ternyata juga nggak semuanya menyenangkan. Beliau juga cerita tentang yang nggak enaknya kayak gitu. Terus belajar tentang ada masa freelance itu, ada masa paceklik, ada masa subur. Itu pun saya juga ngalamin sih sebelum jadi remote worker yang sekarang. Tapi waktu itu kayak masih belum belum paham tentang itu. Setelah Mbak Dian Ara ngomong itu, saya jadi oh ya, ada insight. Oh ya benar juga ya, ada seperti itu. Terus yang paling penting adalah saya belajar nabung. Nabung karena ya benar di masa paceklik kan belum tentu ada pemasukan kayak gitu. Jadi saya belajar nabung dari situ. Lalu yang pasti belajar tools-tools baru. Oh, terus sebelum sebelum saya ikut bootcamp itu saya um, waktu itu dikasih tahu teman tentang ChatGPT. Saya nggak ngerti apa itu saya benar-benar nggak paham. Terus waktu buka IG pas scroll ada bukan mini course, tapi Mbak Lia yang bawain AI. Pokoknya itu free atau bayar 50.000 ya, saya lupa. Bayar 50.000. Terus nah di situ saya mulai ngerti, oh ChatGPT itu seperti ini. Nah terus saya baru ikut bootcamp di situ. Banyak sih, saya belajar banyak banget. Setelah dari nggak usah ikut bootcamp, waktu yang belajar ChatGPT aja saya langsung buka ChatGPT, saya belajar banyak di situ. Terus setelah ikut bootcamp saya lebih lebih ngerti lagi kan bikin promptnya seperti apa. Eh, Terus tools-tools yang tadinya saya nggak paham sama sekali kayak Notion kayak gitu-gitu. Sekarang saya walaupun belum menguasai tapi paling nggak ngerti. Terus desain. Tadinya saya kan emang suka desain sebenarnya, tapi nggak ada wadahnya karena kan guru Mandarin, jadi nggak ada wadahnya. Sekarang bisa saya tuangkan desain grafisnya. Terus ya seneng sih. Terus belajar ternyata ada kerjaan data entry ya lewat virtual seperti itu. Hmm. Di Super VA Bootcamp kan kan ada kesempatan juga untuk magang ya dengan Mm-mm, klien. Mungkin kamu mm-mm. juga bisa ceritain pengalaman magangnya seperti apa? Pengalaman magangnya santai sih waktu itu sama Kak Ruan, santai. eh, tapi kita juga dikasih tahu banyak hal tentang ya dunia kerja itu seperti apa. Terus saya waktu itu dikasih tugas untuk research, minta dicariin pabrik patung di China. Kebetulan kan Kak Ruan tahu kalau saya bisa bahasa Mandarin. Terus ya saya bisa menjembatani itu waktu itu. Arwan ini sendiri adalah seorang Web3 community builder ya. Jadi Yes. ada banyak komunitas dan founder komunitas Metarupa. That's why Mm-mm. salah satu patung yang ingin dibikin itu kayaknya udah ada juga di Jakarta ya satu. Mungkin Ya. satunya lagi mau dibikin di mana? Di China atau di Hong Kong ya? Di Hong Kong, betul di Hong Kong. Ya. Jadi kamu langsung bekerja bersama CEO-nya ya sebenarnya gitu Iya. ya. Heeh. Terus gimana gimana? Lanjut lanjut. Ah, Kalau pekerjaannya sebenarnya nggak banyak sih sama Kak Arwan, tapi ya seneng aja. Terus waktu em, sesinya materinya Web3 itu, saya nggak pernah dengar tentang Web3, blockchain apalagi itu, tapi saya cukup tertarik walaupun belum mempelajarinya. Itu sampai saya bilang, kok ternyata ya saya tuh kemana aja selama ini, ternyata ada dunia seperti ini kayak gitu kan. Terus yang paling seneng itu waktu itu Kak Ruan bilang gini, kayak motivasi gitu tuh, bilang sekarang ini yang penting kalian itu nggak usah aneh-aneh tuh, dalam arti maksudnya cari cari ini cari itu, yang penting kalian dapat kerjaan dulu,
stabil pekerjaannya, udah jalani dulu kayak gitu. Ya waktu itu ngomongnya kayak hampir-hampir mirip kayak gitulah. Senang sih, maksudnya ikut Super VA Bootcamp ini banyak banget lah. Selain materi juga banyak, maksudnya kayak motivasi atau semacam wejangan gitu. Wejangan ya. Heeh. Kalau buat teman-teman lain nih, banyak kan yang bilang kayak, aduh, Mm, aku nggak bisa ini nih, aku orangnya gaptek. Itu kamu mm. jawabnya gimana nih buat teman-teman yang pengen jadi VA tapi merasa dirinya gaptek? Oh, saya sangat-sangat gaptek. Jadi kalau yang mau belajar, yang memang benar-benar mau belajar ya, pasti memang kesulitan sih. Saya sendiri merasa kesulitan waktu itu sampai tanya Kak Ruan itu ya antara takut dianggap salah, takut salah gitu kan. Tapi mau nggak mau saya harus tanya karena itu kerjaan. Padahal itu cuma mindahin data Dropbox ke Notion semudah itu sebenarnya kan. Tapi karena saya orangnya super gaptek, jadi saya tanya, tapi nggak dijawab-jawab karena lama sekali. Akhirnya saya cari-cari tahu sendiri, bisa. Ya selama kita mau mau belajar, mau ngotak-ngatik, terus cari di YouTube, tanya sana sini, bisa sih gitu. Kalau sampai benar-benar nggak bisa ya ya udah tungguin tungguin yang kasih kerjaan gitu kan. Tapi Bener. saya rasa selama tools itu masih bisa, ini kan sekarang banyak ya, YouTube kayak gitu, learning-learning gitu banyak. Jadi saya masih bisa sih menanganinya. Ya, Gita, seberapa penting sih komunitas buat kamu untuk membantu kesuksesan kamu ini gitu? Dan kemarin dapat pekerjaan juga dari mana aja? Dapat kerjaan VA. Kemarin dapat kerjaan VA dari itu community RSA, dari salah satu coach-nya Super VA Bootcamp. Nah, sangat ini ya, maksudnya sangat komunitas tuh sangat membantu dalam satu uh, pengetahuan baru. Terus kedua, informasi informasi tentang lowongan kerja, tentang scam kayak gitu kan kita kan selama ini nggak pernah tahu. Terus tentang macam-macam. Terus habis gitu juga dari Super VA Bootcamp itu kemarin kita akhirnya bikin grup grup di WA. Jadi lebih dekat gitu kan. Terus jadi kayak jadi kita bisa berteman terus saling mendukung kayak gitu. Jadi komunitas ini sangat membantu sih dalam dalam pekerjaan PA ya, apalagi kan nggak ketemu orang. Itu benar-benar oke. Hmm. So far, kamu biasanya dalam kegiatan sehari-hari sebagai VA pakai tools apa aja nih, Git? Mungkin bisa dijelasin. Kalau saat ini saya pakai Slack, terus ClickUp, Canva, yang dipakai di tempat kerja saya sekarang ini tiga itu. Yang paling saya sering pakai itu tiga itu. Lalu kalau di luar itu saya belajar Notion dari RSA. Notion, CapCut, lalu Google Drive. Ya ampun, saya dulu nggak pernah nggak bisa di Google Drive. Akhirnya sekarang bisa. Itu uh, baru itu sih toolsnya. Oh tuh, time tracker Toggle itu. Terus sama Otter, itu Otter membantu banget kemarin waktu meeting sama orang UK. Itu membantu banget. Sama Toggle, Otter, sama apa ya? Oh, akhirnya saya bisa buka Wise account. Hmm. Gita sekarang kalau boleh tahu tinggalnya di mana nih, Git? Semarang. Semarang ya. Jadi dari Ya, Semarang bisa punya banyak klien dari luar negeri ya, berarti. iya. Heeh. Wah, keren banget, keren banget. Oke, Git, kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya udah cukup nih. Ada pesan nggak sih buat teman-teman semua yang belum, yang pengen jadi VA tapi belum mendaftar, belum belajar? Silakan. Eh, Intinya sih kalau memang gaptek seperti saya, nggak usah takut. Takut sih nggak apa-apa sih, itu memang ya namanya manusiawi ya. Cuman pelajari aja pelan-pelan. Kalau nggak ngerti juga tanya. Kalau jangan merasa takut bodoh, nggak apa-apa sih kelihatan bodoh. Mending gitu daripada sok pinter. Kalau saya sih gitu. Terus pelajari pelan-pelan, nggak usah cepet-cepet, apa
kalau nggak tahu tanya, itu aja sih. Iya. Thank you banget Gita. Buat teman-teman yang pengen belajar jadi VA, nanti di description kalian bisa dapetin link menuju VA course-nya RSA yang recording. Dan juga sekarang juga lagi dibuka VA Bootcamp. Ini saatnya buat kamu belajar langsung dari para mentor live. Dan juga ada internship week. Jadi jangan lewatkan ya. Thank you so much Gita dan semoga sukses ya. Thank you, Mbak Lia.